sendiri ini satu pencapaian buat saya yang sedang berusaha untuk morning people. Tapi sekarang saya sama beberapa teman di Sembilan Matahari sudah mulai ada transformasi, sudah mulai ada migrasi dari yang biasanya bekerja malam jadi lebih memilih untuk bekerja pagi dan ternyata jauh lebih produktif. Saya setuju sekali dengan apa yang tadi disampaikan Vice. Gue harus begadang nih baru keluar ide, atau gue harus ke gunung nih baru bisa keluar ide. Gue harus ke pantai kalau mau keluar ide. Nah, kalau kita sudah mengklaim diri kita seperti itu, maka saat itu juga kita sudah mengklaim diri kita bahwa kita tidak kreatif. Karena kreativitas itu harus hadir justru pada situasi atau challenge apapun. Saya mau menyambut dengan selamat datang di kota New York pagi ini. Good morning everyone. Kita sekarang di New York dengan kopi. Saya jadi ingat film ADC 2, jadi berasa Rangga di ADC 2. Pagi-pagi di New York, harum kopi. Udah nonton belum? Perkenalkan dulu studio saya, Sembilan Matahari. Teman-teman, ini warga Sembilan Matahari di kampung atau di Gang Muara Rajen di dekat Jalan Supratman ya, Masjid Pusdai. Ini tahun 2012 jumlah kami kemudian membengkak menjadi 30 anak. Sebelumnya kami hanya berdua, saya dan adik saya di depan. Tahun 2007 April bertepatan dengan tanggal 9 yang kebetulan tidak direncanakan, kami memberanikan diri untuk melakukan startup company. Saya backgroundnya desain komunikasi visual dan adik saya backgroundnya dari Fakultas Geofisika dan Meteorologi. Jadi dia seorang saintis seharusnya. Tapi karena dia interest dengan teknologi visual effects dan juga filmmaking, jadi dia berkolaborasi sama saya. Tidak ada satupun karya di Sembilan Matahari itu yang dihasilkan oleh seorang Adi Panuntun saja atau seorang Sony, nama adiknya Sony saja. Ya, tidak ada satupun, karena semua karya yang berada di situ yang nanti akan saya persembahkan, yang mungkin teman-teman sebagian sudah kenali di sosial media atau multimedia, adalah hasil dari proses 30 orang ini berkecimpung di dalamnya. Saya terbiasa dengan otak kanan, imajinatif, santai, relax, open ya, tapi tidak jago di detail, tidak jago dalam analitis gitu ya. Sedangkan adik saya kebalikannya, dia jago analitis, dia sangat detail, sistematis, sangat struktur, dan ketika itu dikombinasikan ternyata menjadi sesuatu yang powerful. Jadi kita tidak capek di awal. Seringkali startup itu biasanya tidak bertahan di 1-2 tahun pertama karena tidak mau membagi atau share tentang apa yang menjadi idenya untuk diwujudkan. Karena takut begini, kalau saya share idenya nanti akan direbut orang. Nah, padahal jangan begitu. Ide itu lebih baik di-share, karena ketika kita tidak share ide kita, maka tanggung jawabnya pada diri kita dan kita hanya akan memaksa diri kita untuk menjadi Superman. Padahal nggak ada yang namanya Superman. Yang ada itu super team. Kita bisa jadi super kalau jadi tim. Ada jadi Superman? Ada. Yang bikin Superman juga tim, ya kan? Oke, balik lagi. Jadi kolaborasi antara dua sisi mata uang, bukan dua sisi otak kita, ya, kanan dan kiri. Kalau kita yang merasa jago di kanan, coba cari partner yang jago di kiri. Kalau kita yang merasa jago di kiri, coba cari partner yang jago di kanan. Lalu mainkan dari keduanya. Dan beranak pinaklah hingga 30 orang yang sekarang mendatangkan problem baru, yaitu apa? HRD management. 30 orang itu sekarang isinya udah macam-macam dan selalu mengomunikasikan antara sisi kanan dan sisi kiri dari kemampuan kapasitas otak manusia. Ini isi dari kantor kami sekarang. Jadi yang asalnya hanya seorang desainer sama saintis, kemudian berkembang menjadi seperti ini. Ini prinsip kami.
apapun yang dihasilkan oleh sinar matahari itu harus bisa dilihat oleh orang atau pasar atau dunia sebagai sesuatu yang change the thing, dan itu kita lakukan dengan sederhana sekali, by changing the way we think. Dan dari situlah kita biasanya akan bisa generate innovation atau inovasi, menghasilkan produk-produk yang tidak biasa. Ada yang pernah nonton film Cinta nggak? Ya, film Cinta adalah film yang mengedepankan change the thing by changing the way we think. Cinta secara teknologi adalah film independen. Kenapa saya katakan independen secara teknologi? Karena satu, budget kita waktu itu terbatas untuk kalau kita mau kekeh bikin film layar lebar. Ya, tahun 2008 Cinta diproduksi dan kita belum mengenal digital SLR. Nah, challenge-nya adalah bagaimana ketika memproyeksikan gambar di layar lebar dengan format digital bisa sehalus film. Kita celluloid, kamera celluloid. Nah, disinilah engineering berperan. Disinilah adik saya berperan. Karena buat saya cuma bisa berimajinasi, tapi bagaimana imajinasi itu diwujudkan itu urusan adik saya. Nah, jadi waktu itu tim berkumpul untuk menghitung resolusi yang dihasilkan oleh film celluloid ketika diproyeksikan oleh proyektor di bioskop itu menghasilkan kekuatan cahaya dan resolusi berapa. Maka itu yang kita hitung, kemudian kita convert kepada digital format dan kita mencari format kamera apa dan kompresi video apa yang bisa mengejar kualitas tersebut. Disitulah anak ITB membantu hitung dan maka akhirnya kita berhasil menemukan satu formulasi dan di tahun 2008 kita memutuskan untuk syuting dengan kamera digital Panasonic P2, sekarang sudah tidak diproduksi lagi, dan menggunakan kamera pertama yang menggunakan memory chip. Dari situ kita berpikir untuk mengubah sesuatu. Dan ketika film ini diproduksi banyak yang menyaksikan, termasuk kita juga hanya mendapat dana sekitar 200 juta rupiah. Dan yang sangat penting ketika dulu produksi film minimal harus mengedepankan angka di 1 M. Tapi film itu benar berhasil diproduksi dan tahun 2009 kita launching pertama di Inggris karena kebetulan saya waktu itu lagi dapat membeli bulan aja beli TV itu dapat India ketika ke Inggris untuk kuliah. Dan di sana kita berkesempatan untuk merilis film tersebut karena saya sedikit banyak berkenalan dengan komunitas kreatif dan komunitas film di Inggris akibat pergaulan pergaulan luas. Jadi bisa ketemu dengan beberapa profesor di University of London yang kemudian merekomendasikan kita untuk bisa berkesempatan rilis filmnya di sana. Ketika kita rilis di sana itu heboh di sosial media. Momen yang pas ketika Facebook dan YouTube lagi hangat-hangatnya di Indonesia. Sehingga ketika ada sesuatu terjadi di luar sana yang dilakukan oleh orang Indonesia masih muda dan tidak biasa, itu menjadi heboh sebenarnya. Dan ternyata itulah yang kemudian change the thing lagi. Bersama saya dan sang sutradara aktif waktu itu sama Yasmin juga kita berpikir gimana kalau kita jadikan momen ini untuk nge-push atau lobby pihak-pihak jaringan bioskop di Indonesia untuk mau menayangkan film kita. Karena kan sudah cukup heboh viral di sosial media kan, kita punya bargaining power yang lebih kuat. Karena sebelumnya Atit itu bersama adik saya dan istrinya promosi film kita waktu itu datang ke 21, datang ke Blitz Megaplex, datang ke itu selalu di sahamannya gitu. Ini dia film now sahamannya kayak tayang di urang gitu ya. Nah akhirnya ketika kita heboh di Inggris, kita jadikan itu momen untuk nge-push ke sini. Kita bawa ke Blitz Megaplex. Sebelum kita kontak Blitz Megaplex dulu kontak kita bahwa mereka merasa ingin sekali untuk menayangkan film kita di Blitz Megaplex, dan saat itu kita berhasil mencatat box office di jaringan bioskop Blitz yang asalnya cuma ditaruh di PVJ dan Grand Indonesia di studio yang paling kecil yang hanya kapasitasnya 100 seat.
dalam 1 minggu dia terus-terusan sold out tiketnya, sehingga kita dipindah ke studio yang kapasitasnya 300 seat dan ditambah ke Kelapa Gading, Serpong, pokoknya ada 4 studio dan selalu sold out. Bertahan hingga 2 bulan, tidak turun-turun dari layar Blitz. Tercatat sebagai pemecah rekor film Indonesia yang paling lama ditayangkan di jaringan bioskop Blitz Megaplex. Terima kasih. Sekarang filmnya udah ada di YouTube dan torrent, silahkan ditonton. Itulah nasib startup digital. Ini adalah pencapaian kita di tahun 2009. Film Cinta berhasil merebut Piala Citra untuk kategori naskah original script terbaik, Sally dan Samaria sebagai penulisnya. Di tahun 2013 kita memenangi kompetisi International Projection Mapping Competition di Jepang. Kemudian tahun 2014 di kompetisi yang lebih besar lagi di Eropa, di Moskow, Rusia, kita juga menjuarai kompetisi tersebut dan menjadi juara 1. Tahun 2014 juga kita mendapat Citra Pariwara karena kita berusaha untuk kekeh kampanye meskipun nggak ada duitnya untuk mengedukasi masyarakat atau mengubah perspektif masyarakat tentang sungai, tentang hidup di sisi sungai. Produk akhirnya adalah non-konvensional media berupa video mapping di acara Syukron atau ulang tahun Jawa Barat yang kita tunggangi sebenarnya itu sebagai kampanye kita terhadap Sungai Citarum. Jadi seterusnya kita dapat GFest juga untuk film yang sama, Cinta, lalu dapat award dari Telkom yang Inspiring Creator, lalu dari Kang Emil untuk kreatif teknologi kategori dan seterusnya. Oh ya, ini adalah pengembangan dari startup digital kita. Sekarang kita punya studio visual effects khusus yang sudah dibuat di Jalan Sukaluyu. Fokus bisnisnya adalah membuat visual effects untuk film dan iklan. Anamorphic yang di bawahnya adalah kantor khusus di Cipete Raya yang kita buat untuk di Jakarta ya, untuk rental alat-alat multimedia. Ini juga karya-karya yang ingin saya presentasikan di sini karena kita bicara tentang reality in fantasy.
satu lagi dalam bentukan implementasi dari desain dan teknologi yang lain di dunia audiovisual yang kita eksplor itu adalah karya-karya yang lebih tadi itu lebih seni pertunjukan yang show gitu ya. Kalau sekarang itu lebih kayak personal, cuma juga tetap melibatkan kreativitas dan teknologi, melibatkan fantasi dalam pembuatannya. Saya putarkan beberapa seri dari karya yang kami juduli dengan Constellation Neverland. Kita sangat terinspirasi dengan warna-warna constellation atau bus bintang, juga dengan aurora, dan selain itu juga salju. Dan ini adalah bentuk ekspresi dari pemanfaatan seni patung atau sculpting dengan menggunakan material yang kontemporer. Lalu kita libatkan teknologi video mapping untuk merespon sehingga kita bisa menghasilkan satu environment instalatif yang melibatkan emosi ke si hadir dan orang yang menyaksikan. Ini produk materialnya semuanya itu ada di Bandung, lebih tepatnya di Cigondewa dan Cibadak. Jadi ini sebenarnya adalah dakron yang kemudian kita kita bentuk sedemikian rupa dengan membuatkan rangka sehingga ia berbentuk mirip awan. Lalu awan ini kemudian dikasih tali dan itu benang kasur sebenarnya. Dan fungsi dari benang kasur itu untuk menangkap projection yang ditembakkan dari proyektor di 4 penjuru ruangan ke tengah. Lalu kita membuat konten animasi dari adegan salju dan warna dari konstelasi bintang dipadu dengan musik yang kita racik untuk bisa menguatkan ambience si patunnya. Sebenarnya idenya itu sederhana karena jadi karena dulu dapat undian Sigi itu kan ke Indonesia. Jadi saya sempat tinggal di sana hampir 2 tahun. Kita merasakan winter gitu. Kebetulan istri saya dari kecil sampai SMA itu, sampai lulus SMA itu tinggal di Philadelphia di Amerika, dan jadi kami itu berdua punya pengalaman background kangen sama salju gitu. Tapi kan di sini kita nggak bisa menikmati salju. Jadi gimana caranya? Yuk kita bikin salju buatan gitu. Dengan ya udah, namanya mau ayam di Cigondewa di Cibadak. Ini akan seru sekali ketika dinikmati di ruangan ber-AC. Jadi kayak asa di situ ya. Nah, itu karya versi yang pertama. Dengan judul yang sama, kita membuat versi kedua dan tahun lalu sempat dipertunjukkan di acara Street Stage di bekas pabrik tekstil di Cicahem.
Ada yang split stage itu sekitar 2 bulan yang lalu ya. Ada yang pergi, bagaimana pasangannya? Ada yang pergi soalnya satu tim kami. Waktu itu sih biasanya pas lagi weekday ya, jadi pas sebelum ramenya. Jadi kalau weekday itu kita belum menyempurnakan sih sebenarnya. Jadi masih banyak yang setting lagi gitu. Karena memang sengaja kita taruh di split stage itu untuk prototyping, untuk memaksa prototyping supaya jadi mumpung ada space besar gitu nganggur, jadi kita ini. Kalau teman-teman lihat tadi nyobain yang interaktifnya nggak kemarin? Belum sempat ya? Belum, jadi waktu itu pas saya ke sana lagi setting juga, tapi jadi di foto-foto soalnya belum ramai. Udah ramai. Iya, ini kalau teman-teman lihat jadi kita coba memberikan user experience dengan melibatkan teknologi Mio ya kayak itu. Jadi kita tuh bisa, kalau kita marah kan kita tuh suka ngepal gitu ya, suka geram. Nah ketika ini dipasangi alat tersebut, jadi si awan itu berubah menjadi petirnya jadi lebih banyak. Jadi kayak kita lagi badai gitu. Seri dari karya Constellation itu nggak berhenti di situ. Jadi di tahun berikutnya kami membuat versi ketiga yang kami beri judul The Cosmic Trees, dan ini langsung diundang ke Taiwan. Lalu juga implementasi dari karya ini sempat mengundang tertarik seorang desainer kawakan fashion ya di Indonesia, Mas Bian. Ada yang tahu Bian, desainer fashion yang karyanya super mahal. Nah implementasinya dibuat seperti ini. Untuk melakukan itu memang harus berlatih, tapi tidak sulit sebenarnya. Yang penting itu jangan membatasi kita kayak wah kreativitas itu hanya milik orang kreatif gitu. Semua dari kita itu berhak untuk kreatif dan memang pasti kreatif. Hebat sekali. Ada yang mau bertanya? Nggak ada yang masih pada ngomong semuanya. Mau nonton lagi? Halo Mas Adi, aku Vicky. Tadi itu kan banyak banget yang diangkat itu behind the scene-nya karya-karyanya Mas Adi ya. Dan tadi itu sempat disinggung juga tentang super team. Nah, aku sebenarnya penasaran tentang behind the scene-nya super team.
gimana bisa membangun si super team itu gitu. Ya, memang itu yang paling sulit ya. Blocking kamera. Saya beruntung, pertama saya beruntung karena saya pada saat lulus kuliah dulu tanpa harus saya jauh-jauh mencari teman, adik saya sendiri juga adalah seorang yang bisa saya ajak berkolaborasi dan kami mengedepankan keterbukaan dalam mengalahkan ego. Ego itu menjadi satu yang paling mendasar ketika kita ingin mengembangkan kreativitas, apalagi ketika kreativitas itu mau kita jadikan sebagai modal untuk usaha. Seperti gini misalnya, jangan pernah kita merasa bahwa ide yang kita hasilkan adalah milik kita sendiri. Justru kita harus share. Dan saya selalu mengatakan pada diri saya dan teman-teman yang bergabung di Sinar Matahari bahwa apa yang kita bikin itu kita yang bikin, bukan saya yang bikin, bukan siapa yang bikin, kita semua yang bikin. Dan itu harus bisa tertanam dengan baik sehingga mengalahkan egosentris gitu, membudaya. Nah, untuk bisa menemukan orang-orang kayak gitu tuh kan nggak mudah dan bongkar pasangnya pasti akan terjadi. Sehingga pada saat kita berteman, kita tuh membaca mana nih yang frekuensinya sama kita, mana yang enggak. Nah itulah ada kemampuan informasi semacam itu yang justru lebih membuat tim yang kita bentuk itu jadi lebih powerful. Dengan sendirinya ketika frekuensi atmosfer timnya seirama seperti itu, kalau ada yang frekuensinya beda, misalnya terlalu egosentris atau misalnya terlalu yang nggak sevisi sama kita, pasti dengan sendiri akan terlalu ini ya, akan terfilter. Nah, bukan tidak bersih, maksudnya di Sinar Matahari juga prosesnya tidak bersih amat, pasti ada gesekan, ada friksi, ada tambal sulam, orang-orang yang keluar masuk, datang dan pergi gitu. Tapi itu bagian dari proses dan dimanapun masih terjadi. Yang kedua adalah leadership. Leadership itu penting sekali. Saya sendiri merasakan bahwa saya itu harus berlatih, belajar dan terus-menerus melakukan refleksi terhadap kemampuan kepemimpinan. Bagaimana bisa mengharmonisasi teman-teman yang semuanya kreatif, yang semuanya punya cita-cita, yang semuanya sekarang punya kebutuhan keluarga, gitu kan, juga keinginan untuk aktualisasi dirinya, gitu kan. Itu semuanya harus diapresiasi dan leadership yang saya juga nggak bisa mendefinisikan leadership seperti apa yang memang tepat untuk setiap formula, karena saya rasa nggak ada. Kita harus melakukan pembelajaran itu terus menerus. Iqra istilahnya, baca terus gitu, baca terus. Kayak gitu sih sebenarnya. Dua itu aja. Kalau udah dua itu dapat, sekarang kamu kasih dakron jadi sesuatu yang bagus. Kamu kasih kardus jadi sesuatu yang bagus gitu kan. Pasti kayak gitu. Jadi memang lebih kepada core itunya, karena dengan sendirinya nanti kalau chemistry itu sudah terbentuk, kreatif proses mau kamu kasih apapun jalan. Gitu. Lagi ya. Mau kopi lagi? Boleh, silakan ada yang mau ngomong tapi ya. Halo Mas Adi, tidak. Halo Kak Iwan. Iya, Mas Adi, ini kan bidang yang baru di Indonesia. Walaupun kompetitornya sedikit, pasti kerjaannya juga nggak banyak juga. Saya rasa kalau mengejar proyek terus kan capek. Adakah rencana membuat daily performance yang permanen seperti Saubujo, yang mana kita bisa nikmati kapanpun? Saya rasa di situ peluang terbesarnya, dan warga Bandung atau warga dari luar juga menantikan wahana-wahana performance yang berbeda seperti gimana Mas? Ya, Kang Irfan. Ini Kang Irfan sevisi banget sama saya. Jadi kami ini sekarang sudah 9 tahun dan memang wacana sudah bergulir sejak kami berulang tahun yang ke-8 karena kami lelah dengan revisi klien. Jadi di tahun 2016 ini, tepat di umur 9, Sinar Matahari umur ke-9, kita membuat program Sinar Matahari Bebas Revisi.
Jadi visi Sinar Matahari Bebas Revisi. Kayak undang-undang baru ini. Tujuannya adalah apa? Lebih kepada aspirasi anak-anak dan saya sendiri yang sudah sampai atau udah kenyang lah sama revisi klien. Kalau kita dapat klien yang oke, kita senang. Tapi banyaknya kalau dealing with klien itu sabar yang dikedepankan ya. Nah, kita sudah membuat satu konsep untuk mengimplementasi dari visi Sinar Matahari Bebas Revisi itu dengan membuat atau mengidekan kepada siapapun yang mau dan bersedia kita ajak kerjasama kolaboratif maupun bagi hasil untuk membuat wahana tersebut. Jadi memang sudah ada, kita akan membuat wahana ini, nanti saya akan presentasikan. Ini adalah salah satu contoh program yang kita buat untuk mengajak instansi-instansi yang punya aset bagus tapi tidak terberdayakan. Contohnya adalah PTDI yang punya begitu banyak hanggar bagus-bagus tapi kurang produktif karena lesunya industri dirgantara kita. Yang sesungguhnya sangat disayangkan karena saya termasuk orang yang mengagumi Habibie dengan pemikirannya dan saya mendapatkan satu inspirasi yang begitu dan perspektif berpikir yang selalu saya ingat. Habibie pernah mengatakan bahwa karena negara kita adalah negara maritim, maka kita harus menguasai teknologi dirgantara. Ada change the thing by changing the way we think kan di situ. Maka kalau ketika teknologi dirgantara kita kuasai, curhatnya Menteri Susi ketika dia bilang bahwa dari satu pulau di ujung utara Aceh mau ke Aceh, ya kan harus menempuh berhari-hari untuk mengantarkan hasil pangan, hasil bumi untuk dijual di pasar. Ya udah pada busuk semua. Kalau kita menguasai teknologi dirgantara hanya dengan dia bilang 1 kilometer runway, maka kita bisa mencapai 1000 kilometer Indonesia dengan pesawat dan hasil bumi kita akan bisa lebih dinikmati dengan kualitas yang lebih baik karena percepatan tidak busuk di laut ya kan, dengan lambat. Nah, belajar dari situ kita juga harus mau untuk melakukan migrasi pemikiran, migrasi gagasan yang kemudian itu akan diimplementasikan pada the way we do our design. Dan ini yang kami tawarkan kepada PTDI, a collaborative initiation in advancing Indonesia's screen industry. Jadi industri layar kita yang masih didominasi oleh televisi itu sebenarnya akan menjemput decline ya. Jadi karena revolusi sosial media dan mobile apps itu terus naik sehingga kita harus merancang satu experience baru untuk bisa tetap berkiprah di industri layar. Nah, ini kuliah dulu sebentar ya. Supaya kita paham, akar dari ekonomi kreatif, istilah yang paling sering kita dengar sekarang, itu sebenarnya apa? Kreativitas. Tapi banyak yang tidak memahami apa itu kreativitas dan bagaimana untuk bisa kreatif. Nih, kreativitas adalah kemampuan mencipta gagasan-gagasan baru, gagasan dalam menemukan peluang baru, atau gagasan mengenai cara pandang baru terhadap sebuah masalah. Nah, kreativitas saja tidak cukup. Agar ia dapat bernilai ekonomi, kita perlu memberdayakan gagasan-gagasan baru ini sehingga memiliki nilai tambah. Nah, gimana caranya memiliki nilai tambah? Kreativitas harus tumbuh menjadi inovasi. Gimana caranya bikin inovasi? Nah, ini yang sering membingungkan juga. Ayo, kamu harus inovatif, Oke. Kumaha caranya? Tidak ada atau jarang yang menyampaikan atau sharing tentang how to become inovatif. Dan itu tuh sebenarnya ada teorinya, ada metodologinya. Metodologi yang saya kenal adalah metodologi design thinking atau design, karena desain itu adalah cara kita atau metode yang digunakan untuk mengolah kreativitas menjadi sebuah inovasi. Jadi itu bisa dipelajari dan dilakukan. Jadi inovasi itu bukan karena kita dapat wangsit, tapi karena memang kita melakukan satu metode dengan struktur cara tertentu sehingga kemudian bisa menghasilkan. Nah, kalau sudah begitu kita punya nilai jual. Kalau sudah punya nilai jual bisa diserap oleh konsumen, oleh pasar, baru di situ kita ngomongin ekonomi kreatif ya. Dari film Oblivion, ini adalah
contoh dari bagaimana bentukan industri layar ke depan. Ya, jadi tidak hanya di layar bioskop atau layar televisi, tapi ada di layar-layar apapun permukaannya yang kita lihat. Mau misalnya sekarang kita ngadepin meja sarapan, mau kita ngadepin dinding ruang pengawas atau ruang bos kita, itu semua bisa menjadi industri layar. Pelaku subsektor industri layar didominasi oleh generasi muda. Ini yang jadi potensi Bandung, yang kebetulan didominasi oleh anak muda 70%. Makanya di sini kita sering terjadian isu geng kotor. Yang kedua selain people adalah ide, potensinya Bandung. Yang ketiga adalah tempat, strategis tempatnya. Dan itu semua dimiliki oleh Kota Bandung, dan kebetulan posisi entrance-nya berada di posisinya PT DI. Ini adalah contoh inspirasi bagaimana bekas-bekas gudang atau gedung lama diubah menjadi sesuatu yang lebih produktif dengan kreativitas, dan itu yang akan kita implementasi di PT DI. Dan inilah perencanaannya. Ini adalah hanggar yang tidak terpakai. Kita lihat dalamnya bagus, begitu bersih. Kebetulan sekarang direksi PT DI itu lagi tegang karena mereka harus launching pesawat baru ini, tapi nggak launching. Jokowi sudah bilang kalau sampai akhir tahun ini nggak launching maka direksi akan dibongkar. Nggak berhasil atau enggak? Tapi yang jelas pesawatnya sudah jadi. Lalu kita usulkan, Pak, ganti cara kita berpromosi atau launching pesawat ini. Ini adalah produk inovatif, ya. Bangsa kita bisa bikin pesawat itu luar biasa. Jadi please promosinya jangan pakai brosur. N219 experience. Saya break the code of N219. Jadi N219 itu Nusantara, duanya itu saya lupa duanya apa. Yang pasti 19 itu pesawat berawak 19 orang, berpenumpang 19 orang. Dan ini model pesawat yang diciptakan dengan konsep seperti Avanza atau Xenia kalau di otomotif. Jadi kebayang nih, kenapa harus berkonsep seperti Avanza dan Xenia? Ya karena itu yang laku di pasar Indonesia. Apakah semua orang Indonesia bisa beli pesawat? Enggak. Karena ini bukan dijual untuk buat para individu, tapi untuk industri pesawat maskapai, penerbangan. Kenapa harus 19? Karena runway kita, kalau kita mau menjelajah semua pulau, akses semua pulau, kita harus bikin runway itu less than 1 km, less than 1000 meter. Itu tantangan. Tidak banyak perusahaan pesawat bisa membuat pesawat dengan daya angkat cepat, ya, untuk jarak sependek itu. Dan N219 menjawab tantangan tersebut. Ini adalah inovasi yang menurut saya perlu dikedepankan, karena bisa kebayang ya, kalau pesawat kita itu hanya mengandalkan buatan Boeing dan Airbus yang sekarang mendominasi industri pesawat terbang dunia, maka akses kita ke pulau-pulau kita itu nggak akan pernah terjadi, ya kan? Harus kita buat sendiri. Dan ini adalah penampakan dari mana? Dari ini. Wahana yang kita buat, kita usulkan, kita buat dengan memanfaatkan teknologi interaktif hidrolik dan video projection dengan visual effects sedemikian rupa untuk bisa menghadirkan experience N219 tanpa kita harus naik pesawatnya. Lalu yang kedua adalah model film set untuk production dan post production. Kita tahu bahwa sekarang membuat film, bahkan untuk mendarat di bulan saja tidak perlu jauh-jauh ke bulan, cukup datang ke Hollywood untuk kemudian membuat film seolah mendarat di bulan. Ini yang kita tawarkan untuk membuat film Nurtanio. Nurtanio, kenal Nurtanio? Tahu siapa Nurtanio? Nurtanio adalah sosok pemuda paling berani kalau kata saya. Karena Nurtanio beda dengan Habibie. Kalau Habibie itu insinyur pesawat, Nurtanio itu insinyur dan pilot. Di usianya yang masih muda waktu itu, lebih muda dari Habibie, dia sudah membuat pesawat tempur. Ketika Bung Karno waktu itu membutuhkan support di wilayah angkatan udara, dan dia membuat pesawat. Pada saat dulu dia membuat pesawat, jauh daripada Pak Habibie yang sudah sangat disupport oleh Soeharto dengan finansial yang kuat sehingga bisa membuat industrinya. Pada saat itu tuh benar-benar last bubut teknologi yang dengan sederhana, tapi membuat Nurtanio mau nggak mau harus berani
menunjukkan bahwa kita bisa membuat pesawat. Jadi sebenarnya membuat pesawat pertama itu bukan Pak Habibie. Pak Habibie adalah orang pertama yang membuat industri pesawat di Indonesia. Yang membuat pesawat pertama adalah Nur Tani. Dia mencobanya sendiri dan seterusnya sampai bisa membuat pesawat si kumbang, ya, dan itu sekarang ada replikanya aslinya di Museum Nur Tanio di sebelah Hussein. Gak pernah ada yang tahu kan? Sayang sekali, padahal itu sangat menarik. Kita bisa harus, dan itu juga yang menjadi proposal kita untuk bisa Pak, ayo kita bikin ini. Masa sih alumni-alumni PTDI yang sudah hebat-hebat dan Pak Habibie yang punya paten menghasilkan uang sedemikian banyak tidak mau sih peduli dengan ini. Tapi kita harus punya konsep, dan ini akan menjadi gagasan bagaimana wahana-wahana pertunjukan baru akan dihadirkan di Kota Bandung, di Candi Prambanan dan sebagainya. Dan sekarang Senen Matahari lagi ngesang, lagi berkeringat untuk membuat itu bisa lebih convincing dalam konsep-konsep slide semacam ini. Dan inilah yang bisa disinergikan antara industri kreatif, industri layar pada khususnya dengan teknologi dirgantara. Teknologi dirgantara itu adalah teknologi level kedua termaju setelah teknologi antariksa. Jadi kan levelnya kan gitu ya, teknologi antariksa, teknologi dirgantara, baru tuh teknologi yang lain gitu. Di hanggar itu kita inginnya bisa begini. Senen Matahari University, salah satu divisi yang ada di bawah Senen Matahari, itu menginginkan selalu ruang-ruang yang bisa dijadikan laboratorium prototyping. Tapi kita selalu nggak punya. Terima kasih, kita mungkin udah 10.30, bagi yang mau tanya lagi sama Kang Abi setelah ini silahkan. Tapi untuk kali ini kita akan tutup dulu. Terima kasih lagi untuk Kang Abi saudara. Dia kebetulan di Bandung dan lalu lagi kerja nomor di Jakarta gitu. Mungkin saya ada pertanyaan lagi sih. Mungkin nanti kali yang lagi simple aja sih. Kenapa namanya 9 matahari? 9 Matahari itu begini. Jadi dulu pernah ada yang baca komik Kung Fu Tiger Wong nggak? Ya. Oh iya. Angkatan nomor sih. Saya dan adik saya itu seneng banget komik Kung Fu Tiger Wong. Dulu era tahun 90-an di Gramedia jual, dan kalau mau baca harus sendiri waktu itu. Di Kung Fu Tiger Wong itu ada jurus namanya 9 Matahari. Dan Tiger Wong juga bersama adiknya namanya Gold Dragon. Mereka itu berdua gitu menghantam mafia narkoba di Thailand sana. Nah, Senen Matahari ini jurus yang harus dikuasai sambil menguasai jurus lain. Jadi nggak bisa cuma Senen Matahari doang. Jadi dia harus sama jurus kungfu yang lain. Dan jurus kungfu yang lain itu akan menjadi lebih powerful karena kita menguasai Senen Matahari. Jadi saya melihat di situ ada konsep partnership dan kolaboratif dari dua disiplin atau dua perspektif yang harus kita kuasai. Kalau secara filosofis lebih kepada matahari itu kan penerang, bright ya, energi, harapan, dan 9 di situ bukan berarti dalam angka kuantitas tapi kualitas nilai. Jadi saya ingin siapapun yang terlibat dengan Senen Matahari, mau yang ada di dalam Senen Matahari maupun partner Senen Matahari, itu bisa menjadi matahari-matahari yang bernilai 9 untuk negeri ini. Gitu. Halo, saya Romi. Saya asisten Cindy Dewi. Saya tahu Great Morning waktu saya ke Singapura. Saya host Great Morning Jakarta dari tahun 2014. Kesan tentang Great Morning hari ini, saya udah sejak dari kuliah dan karena berada di industri arsitektur, jadi cukup terinspirasi sama karya-karyanya. Tapi kayak hari ini terlalu lama ya, jadi mungkin bisa lebih elaborate lagi presentasinya supaya yang datang dan masih akan ada aktivitas bisa nggak terlalu merasa terbebani. Saya baru pertama kali ikut dari Bandung dan acaranya keren banget karena langsung itu oke dan matahari dan juga dari dulu kepoin dia dan merasa saya bisa mendengar kisahnya dari sini. Keren banget lah. Terus harapannya untuk acara kedepannya pengen yang topiknya sangat berbeda lah dengan yang sudah pernah diadakan.
wawasan audiens juga bisa semakin banyak.